Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Disilakan Bapak Ibu Dokter untuk mengisi dulu ya pretestnya. Nanti saya akan tampilkan hasilnya. Gitu. Itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah sebetulnya. Semuanya benar itu, tidak ada yang salah. Itu tergantung asumsi sebenarnya. Tergantung asumsi, tergantung dari mungkin kita punya definisi masing-masing, gitu ya. Jadi pilihan-pilihan itu, nah cuma ini kan kita ingin mencoba untuk melihat kontinumnya gitu ya, posisi kita atau sensitivitas kita terhadap sebuah pernyataan di dalam soal itu mungkin bisa apa istilahnya, menentukan sikap gitu ya. Kan kalau sikap itu tidak ada yang positif negatif, yang penting semua adalah hak kita untuk bisa. Ini sudah mulai ada berapa orang peserta? Ibu moderator? 40-an ada ya? Ada 43, Prof. Terima kasih, ini sudah misi, ada berapa orang tertuju? Ibu Bapak Dokter, terima kasih. Ibu Diana ya? Atau Ibu Bapak itu ya, di sini ada. Pagi Pak. Pagi, silakan. Mudah-mudahan tidak lagi menghadapi ini pasien. Silakan berkomentar Ibu Dokter. Hakikat pembelajaran adalah proses transfer pengetahuan. Maksudnya bagaimana? Apalah silakan komentar sehingga apa yang terpikirkan dalam proses transfer pengetahuan itu seperti apa? Silakan Bu. Menurut saya sih pembelajaran terutama di bidang kedokteran itu transfer pengetahuan dari yang dosen sebagai yang lebih tahu duluan ke mahasiswa yang belum tahu. Jadi makanya saya jawabnya hakikat pembelajaran itu proses transfer pengetahuan dari yang tahu lebih dulu ke yang belum tahu begitu Prof. Berarti pihak yang peserta didik atau mahasiswa itu ya menampung gitu ya. Nah, hambatan ketika transfer pengetahuan apa aja biasanya? Kan kita harus mengundang hambatan. Ketika kita tahu hambatan, maka harus ada tindakan seorang dosen atau guru supaya transfernya tuh ya lancar gitu. Berarti kan kita semua tahu dulu gangguannya. Bapak Ibu dokter yang lain juga boleh ya berkomentar ya. Tidak hanya Ibu Dokter Dena ya. Ya, hambatan. Sebut aja misalnya saya minta 3 atau 5 hambatan yang kemudian harus apa yang kita lakukan supaya transfer pengetahuannya jalan. Izin Pak. Silakan Ibu. Kalau menurut saya hambatan itu bisa dari input, media, dan outputnya. Kalau untuk inputnya mungkin dari metode inputnya itu dari pengajar. Apakah metode penyampaiannya yang kurang tepat? Terus untuk cara penyampaiannya untuk medianya sendiri, mungkin apa medianya kurang update atau kurang mendemonstrasikan ilmu yang ingin disampaikan. Untuk outputnya itu dari siswanya sendiri adalah kesiapan dari siswa tersebut untuk ditransfer ilmunya, Pak. Oke. Pertama dari siswa dulu ya, kesiapan. Berarti kalau emang dia tidak siap, ya susah kita untuk menyampaikan pengetahuan. Kesiapan itu biasanya itu ya konsentrasi itu siap enggak dia. Kalau kira-kira dia lagi ngobrol itu artinya dia belum siap untuk menerima. Oleh karena itu mungkin ya pasti kita tahu, sama-sama tahu ya tegur aja. Anda belum siap untuk menerima, makanya ketika dosen di ruang kelas ada yang ngobrol segala macam, itu ada penghambat yang luar biasa biasanya. Tunjuk aja gitu. Ngobrol atau mau keluar gitu dan seterusnya. Karena kalau kita punya asumsi betul, Ibu siapa tuh? Ibu dokter siapa ya? Mohon dibantu moderator ya. Saya nggak lihat yang bicara, barangkali nanti di layar kan kelihatan tuh yang ini. Ibu moderator, halo? Ya. Halo Ibu moderator siapa? Iya, Prof.
Nah, silakan nanti kalau ada yang ini tolong dicatat, kemudian nanti kalau misalnya ini saya akan melihatnya di layar nih, saya nggak kelihatan yang sedang bicara. Mohon dibantu ya. Siap, Prof. Ya saya betul tadi siapa yang berkomentar? Izin Prof, saya Prof Elisa, Prof. Elisa, iya. Nah itu maksud saya nanti dibantu sama moderator. Ini Bu Dr. Elisa gitu. Oke ya, kesiapan. Jadi hambatan pertama adalah kesiapan. Tidak siap, ya itu adalah hambatan gitu. Ya anggapan hambatan ya, karena kan kadang-kadang ya kita juga sudah mulai ngajar di depan kelas, biasanya ya kelihatan anak-anak sudah siap, ya baru kita bicara. Nah, ketika kita memiliki sikap untuk menunda, bisa memulai dan seterusnya, itu sebenarnya prinsip-prinsip dari behavioristik. Jadi artinya kalau behavioristik itu adalah memang pendekatannya adalah transfer, transfer ya. Asumsinya adalah komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, itu komunikasi. Hambatan-hambatan komunikasi itulah yang coba dikurangi atau dihindari. Kemudian dari pihak tadi komunikator ya. Kalau siswa namanya komunikan, kalau yang dosen namanya komunikator. Juga betul, itu juga mungkin kurang jelas atau seperti itu hambatan. Oleh karena itu artikulasi atau mungkin kadang-kadang mungkin ya bayangkan saja kalau saya orang yang awam kedokteran masuk ke ruang kelas ibu bapak dokter, pasti saya bengong semua kan. Karena banyak istilah-istilah yang kemudian tidak connect dengan saya. Nah, Prof, boleh nambahin nih Dokter Elisa, Prof? Silakan. Ya, jadi memang kalau tadi saya setuju sama Dokter Elisa, tapi ada satu yang lebih fundamental lagi menjadi basic dalam kita transfer ilmu itu kalau mengenai masalah kesiapan siswa, itu penting bahwa kita tahu persis si mahasiswa itu memang punya kemampuan untuk apa yang akan kita sampaikan. Untuk itu seperti tadi Prof bilang, misalnya mungkin Prof bidang atau ininya minatnya ya bukan di kedokteran, tiba-tiba dia harus masuk kedokteran, itu belum tentu pas tuh. Makanya kita memastikan bahwa filterisasi kita terhadap mahasiswa kedokteran itu tepat, mumpuni. Itu dulu yang nomor satu, karena banyak sekali kasus-kasus di mana orang-orang memaksakan diri masuk kedokteran padahal dari sisi kemampuan enggak. Itu juga menjadi hambatan untuk transfer ilmu, Prof. Demikian, makasih. Ya, itu juga bagus. Mungkin sangat-sangat krusial juga itu. Bahkan pernah nggak Bapak Ibu dokter ketika masuk kelas ngecek dulu ya? Ngecek dulu biasanya kan, kamu sudah lulus nggak mata kuliah yang ini? Atau dan seterusnya. Kalau nggak lulus, belum lulus, tolong jangan masuk ruangan ini karena ini nggak nyambung dengan yang kemarin. Itu pertanda bahwa kita memang paham bahwa anak itu tidak akan sanggup untuk namanya prerequisite kan. Saya tahu mungkin kalau kurikulum di pakai blok ya, blok ini sudah lulus dan seterusnya. Terus kalau memang satu blok atau satu mata kuliahnya nilainya rendah atau apapun kurang persyaratan, itu akan menghambat pada kegiatan. Nah itu mungkin barangkali dari Dr. Elisa ya terkait dengan kesiapan mental untuk ikut dan juga kesiapan secara kognitif gitu ya. Memang dia sudah punya dasar itu. Luar biasa. Makasih Ibu. Satu ya udah kesiapan. Kalau dari sisi komunikator atau dosen saya pikir udah yakin harus kita. Nah ini juga harus ini istilahnya. Dulu saya itu kalau bicara cepet Ibu. Cepet gitu ya gitu sampai orang tuh sampai ditegur sama orang tua maksudnya apa gitu. Lalu saya belajar untuk bisa bersabar untuk menjelaskan dan mencoba untuk mengurangi kalimat-kalimat yang atau kata-kata yang kurang ini. Misalnya gitu. Kadang-kadang tuh anak yang bandel kadang ditulis tuh. Nah ini si Pak Yani masuk nih berapa kali yang nya katanya gitu. Nah itu jadi artinya memang harus kita mencoba untuk menjelaskan secara runut dan ini memang pada proses menjelaskan itu adalah sebuah keterampilan mengajar juga. Jadi ada 8 keterampilan mengajar yang memang harus Bapak Ibu kuasai, membuka, menutup pembelajaran, memimpin,
diskusi, memimpin project misalnya. Kemudian ada juga ya tadi menjelaskan, kemampuan menjelaskan dan seterusnya. Kadang-kadang ada juga orang yang memang menggunakan penjelasannya itu sering loncat-loncat gitu. Atau ketika menjelaskan dia bercerita cabangnya itu dituntasin gitu, lupa pada intinya gitu. Nah itu juga harus dikendalikan. Biasanya dikendalikan oleh PPT ya. Oleh PPT-nya kemudian nanti muncul gitu ya. Ini selesai baru kembali lagi pada laptop itu, maksudnya kan kepada tema yang akan kita bahas gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya minat anak misalnya ke situ mungkin bisa ditunda atau mungkin dilanjutkan sesuai dengan tapi dosen lah yang kemungkinan yang akan bisa mengatur ruang kelas sehingga pada pertemuan pada waktu itu sesuai dengan tema kajiannya bisa dituntaskan. Baik. Nah, hambatan-hambatannya metode media. Yang untuk media adalah salah satu solusi atau boleh dikatakan bisa mengurangi hambatan. Baik, kita lanjutkan karena waktu masih bergerak. Ada juga yang pengembangan kognitif. Saya minta ada pengembangan kognitif dari Ibu lagi. Ibu Dr. Feby. Halo Ibu, masih adakah? Ya Prof. Silakan Ibu menjawabnya adalah hakikat belajar adalah pengembangan kognitif. Disilakan Ibu. Asumsinya seperti apa? Kalau menurut saya Prof, mahasiswa sekarang itu sangat luas dalam mencari informasi. Jadi mungkin saya memposisikan diri sebagai dosen yang hanya memberikan gambaran, Prof. Hanya memberikan gambaran. Nah, nanti itu kembali ke mahasiswanya untuk lebih memperkaya, begitu Dok. Prof. Oke. Artinya clue-nya dulu disampaikan, setelah itu dikembangkan oleh mereka ya. Iya, Prof. Nah, baik, terima kasih Ibu Dr. Feby. Betul apa yang dikatakan, ini prinsipnya adalah kognitif. Kalau tadi namanya teori behavioristik. Behavioristik itu adalah mencoba menyampaikan transfer. Sebenarnya behavioristik itu ke arah perilaku. Biasanya itu apa yang digagas oleh si penyampai informasi itu diharapkan seutuhnya sampai kepada yang ditransfernya gitu. Makanya cocoknya sebenarnya pada perilaku yang itu. Saya ingin anak itu disiplin. Nah, itu berarti kan keinginan yang kemudian harus diikuti secara penuh oleh yang si mahasiswa. Nah, itu dasarnya. Perilakunya itu perilaku ke arah memang diperluas ya. Awalnya sih dia ke arah behavioristik, ke arah perilaku. Dari cocoknya gitu ya. Kalau di tentara, polisi atau sekolah-sekolah yang memang menuntut ke arah disiplin dan seterusnya, itu cocoknya adalah dengan behavioristik. Biasanya itu hanya 2 gitu. Kalau bagus kita kasih hadiah, kalau melanggar kita cari hukuman gitu. Terus menerus seperti itu. Terlambat push up gitu. Kalau rajin dia dapatkan apa gitu. Kemudian dapat apa, naik pangkat dan seterusnya. Itu adalah kecerdasan dari pihak guru atau dosen untuk bisa mengolah kelas sehingga antara harapan dan ancaman itu terus berjalan di antara para siswanya gitu. Untuk mengendalikan sebenarnya pada. Tapi kalau yang kognitif, pengembangan kognitif yang tadi kerangka pikirnya dulu apa, kemudian disilakan dikembangkan sendiri. Nah, cara pengembangannya itu adalah dengan cara mengkluknya. Kluknya itu biasanya misalnya gini, mengajukan pertanyaan. Kalau misalnya orang atau dosen yang ingin mengembangkan kognitif, ya dengan pertanyaan. Coba apa hubungannya, enggak? Jelaskan mengapa stres mengakibatkan asam lambung naik misalnya. Nah, itu dua variabel.
2 variabel. Kalau ada 3 variabel, apa hubungannya antara stres, pekerjaan dengan lambung naik misalnya, kalau asam lambung naik gitu. 3, atau tolong dijelaskan. Nah itu. Nah, apa namanya, kerangkanya itu dikemasnya bukan hanya kerangka dasar yang sudah given, enggak. Harusnya dalam bentuk pertanyaan. Mungkin begitu yang dimaksud oleh Fabi. Tapi ada nggak yang lain barangkali bisa punya pengalaman lain bagaimana cara mengembangkan kognitif selain bertanya? Adakah? Saya minta respon dari nah ini udah 39 ya. Yang kognitif. Nah, ini semua banyak ibu dokter perempuan. Yang kognitif, silakan saya minta Ibu Dokter Fani Paulina dari THTKL. Silakan Ibu Dokter Fani, ada? Ditanya sibuk ya. Ada. Ibu ada juga pengembangan kognitif dari Ibu Dokter Devi, ada? Halo? Atau yang lainnya? Saya Fani, Pak. Silakan. Ibu Dokter Devi ya, silakan. Atau siapa tadi? Saya Fani, Pak. Oh, Fani, silakan Ibu, Dokter Fani. Silakan Ibu. Ibu menjawabnya pengembangan kognitif. Silakan. Mungkin maksudnya mengembangkan kayak kemampuan itu ya, kemampuan berpikir, kemampuan pemahaman, kemudian proses cara mengingat begitu. Ya, betul. Kalau mengingat itu perlu latihan nggak, Ibu Dokter? Kalau menurut saya perlu, Pak. Ada untuk mengingat ya. Iya, jadi kalau misalnya semakin dilatih, ingatan akan semakin lebih tajam. Cara mengingat, salah satunya gimana Ibu Dokter barangkali punya pengalaman? Cara Ibu? Ada yang dengan membaca, ada yang dengan mendengar, ada yang melihat berulang-ulang, ada yang perlu diskusi berkelompok, jadi harus ada temannya, ada pendampingnya, tapi ada juga yang perlu sendiri, nggak mau diganggu, jadi harus benar-benar duduk sendiri, baca sendiri, mengingat sendiri kayak gitu. Kalau ketika mungkin dengan warna juga bisa untuk ini ya, untuk bisa titian ingatan untuk mengingat ya Bu Fani ya. Iya, misalnya ada yang suka dengan catatan yang warna-warni gitu. Untuk mengingat, oke. Ya. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu. Boleh nambahin Dokter Fani, Prof? Silakan. Iya, jadi memang kalau untuk memori itu ada beberapa teknik yang sudah sering digunakan di dunia pendidikan. Salah satunya misalnya namanya mnemonik ya. Terkait dengan asosiasi dan repetisi. Jadi tadi sudah disebutin oleh Dr. Fani bahwa dalam suatu pelatihan memori itu perlu repetisi atau pengulangan. Kemudian kalau mnemonik sendiri biasanya terkait dengan asosiasi. Itu kita mengasosiasikan misalnya kata itu dengan hal yang kira-kira serupa. Kalau tadi kaitannya dengan warna itu juga bisa, itu terkait dengan asosiasi. Nah, itu juga akan memudahkan memori. Oke, namanya mnemonik ya, betul ya. Saya baru dengar. Tapi saya yang tahu asosiasi, tapi mnemonik adalah di dalam nomenklatur tahap berpikir itu mengingat, recall itu C1. Walau memang dasar sekali C1. Yang paling tinggi kan C1, C2 memahami, C3 itu mungkin sudah dijelaskan ya, ada C3 itu menerapkan, C4 C-nya kognitif. C-nya kognitif. Bukan kognitif di sana bukan pengetahuan.
tapi istilahnya ya level berpikir aja, berpikir. Kemudian C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mengcreate atau mensintesis. Nah itu, jadi yang saya katakan mengejar pada pengembangan kognitif, yaitu dia dasar teorinya itu, dasar mulanya adalah bagaimana cara mengingat, dia mengasosiasi, melatih pada itu tuh awal-awal. Kemudian setelah itu nanti memahami biasanya mengkoneksikan yang tadi saya katakan. Jadi dia paham nggak bahwa sesuatu itu ada kaitannya dengan yang lain, dia paham gitu. Jadi artinya kamu harus ini bawa payung. Kenapa mah bawa payung? Lihat aja tuh, lihat awamnya mendung nggak gitu. Oh iya. Atau misalnya tanya, kan bawa payung, ya itu sekarang kelihatannya menghujan kok. Nah itu dia paham. Jadi satu konsep dengan konsep yang lain dia terkoneksi, itu salah satu ya indikator bahwa dia paham terhadap situasi, terhadap kondisi, terhadap apa gitu. Nah itu sebenarnya dari C1 sampai C6 itu mungkin sudah dibahas oleh Pak Angga bagaimana cara merumuskannya dalam bentuk capaian pembelajaran. Kalau di capaian pembelajaran pada tingkat atas mungkin tidak, atau tingkat 4D biasanya agak umum ya, ini sangat umum. Nanti dalam tataran mata kuliah yang CPMK itu biasanya menggunakan kata kerja, verb ya, di yang tadi itu, yang langkah-langkahnya itu. Nah nanti saya jelaskan supaya antara rumusan sasaran level kognitif yang akan kita kejar itu harus relevan dengan inovasi pembelajarannya gitu. Nanti saya kita temukan nanti dibahas. Terima kasih Ibu. Sekarang kita masuk ke yang minta respon, konseptualisasi. Pak Dr. Syahril, halo. Hadirkah? Mudah-mudahan lagi tidak menghadapi pasien. Dr. Syahril, halo. Iya Pak, izin Prof. Silakan. Untuk konseptualisasi pengalaman belajar, Ya. itu terjadi karena pada individu itu semestinya itu pada saat terjadinya pembelajaran itu mereka itu mengaitkan antara pengalaman dengan pengetahuan yang dimilikinya, Prof, untuk bisa mengaitkan pengetahuannya itu dalam proses pembelajarannya. Baik. Jadi kalau misalnya tidak ada konseptualisasi, apakah optimal hasil belajarnya, Dok? Kalau tanpa konseptualisasi sebenarnya belum maksimal karena belum mengaitkan antara pengetahuan yang dimiliki dengan pengalaman yang akan dilakukannya. Menurut pengalaman dokter, ketika anak sudah praktek, apakah ditanya maknanya, ditanya tentang bagaimana pengalaman refleksinya? Anak sudah praktek nih, mau di lab atau di tempat yang lain, apakah dokter bisa menanyakan apa yang diperoleh gitu di sana? Biasa. Mungkin atau dibiarkan aja, lihat nilainya aja, lihat hasilnya aja. Kalau kita memiliki teori tentang belajar adalah proses konseptualisasi, Bapak Ibu dokter wajib itu menanyakan setelah apa yang mereka lakukan. Itu karena asumsinya adalah dia tidak memperoleh pengalaman, tidak boleh belajar, hasil belajarnya apabila tidak dimantapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya reflektif. Nah, saya ulas Bapak Ibu. Artinya, bisa membedakan Bapak Ibu? Belajar bagi yang transfer pengetahuan, itu artinya belajar, dia memperoleh informasi. Dia adalah belajar. Ini kata behavioristik. Tapi yang kata kognitif enggak. Belajar adalah ketika dia mampu untuk mengkoneksikan antar konsep. Mengembangkan, bertanya. Pertanyaan itulah yang oleh karena itu kata orang kognitif itu pengetahuan itu nggak bisa ditransfer. Silakan Anda transfer saja, tapi kalau misalnya anak itu tidak mengolah informasi dalam otak, itu tidak terjadi belajar. Ini kata kognitif ya.
Jadi kognitif itu dia mengapa? Ya belajar itu apabila anak nyadar bahwa dalam dirinya terjadi proses penambahan ilmu gitu ya. Bahkan kalau menurut teori yang secara esensial kognitif itu, apabila anak sudah menemukan sendiri inquiry antara dua konsep digabungkan menjadi sebuah konsep yang baru yang tertanam di dalam otaknya, itulah hasil belajar. Bukan ditransfer katakannya gitu. Nah, tapi dua-duanya disangkal lagi gitu oleh teori yang humanis. Konseptualisasi pengalaman belajar itu konsepnya humanis, yaitu bahwa belajar itu ya hasil dari yang dia alami gitu. Ketika dia, ya artinya merangkum dua-duanya, mau dia mentransfer, mau dia belajar sendiri, mau praktik dimanapun gitu ya, kemudian dia menjadi pengalaman, oh begitu. Oleh karena itu, asumsinya kalau konseptualisasi pengalaman belajar, setiap akhir dari proses praktik, akhir dari proses kerja atau proses apapun, itu harus dimantapkan dengan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin juga refleksi atau mungkin juga ya mungkin esai maupun juga biasanya esai sih Bapak Ibu. Esai atau wawancara seperti itu. Baik, saya turun dulu untuk bisa mempertegas dari apa yang kita bahas ini. Nah, ini teorinya Bapak Ibu, nanti saya share, mungkin sudah ada di share. Mengulang saja sekitar 3 menitan. Jadi ini behavioristik, itu ada stimulus, ada respon. Ada komunikator, ada komunikan. Prinsipnya anak harus perhatian dulu. Perhatiannya penuh, baru kita bisa memberikan transfer. Pengertian tadi kata Ibu Dr. Lisa, ya pengertian artinya bahwa dia memang satu frekuensi dengan kita. Ngerti gitu apa yang kita bicarakan gitu. Jangan sampai jauh gitu. Ibu dokter ngobrol misalnya ngomong atau berceramah di ruang kelas tentang kedokteran, saya orang geografi melong aja lihat aja apa maksudnya. Karena pengertiannya nggak nyambung. Ini kata ada penerimaan adalah bahwa dia membuka dirinya untuk bisa mengikuti dari apa yang gitu kan. Biasanya kalau anak yang sejak awal menolak karena benci pada dosennya, susah itu masuk. Allah gitu, Allah gitu. Karena dia sudah menolak dirinya gitu, menolak dari informasi apapun, benar atau salah. Nah, karena ini untuk behavioristik itu disiapkan dulu hal-hal yang positifnya. Jadi kita hadir ke kelas, ketika hadir itu dibangun dulu kepercayaan. Apa kepercayaannya? Kepercayaan bahwa kita memang jagonya di bidang itu gitu. Gitu. Percayaan bahwa saya memang ahli di bidang ini kok gitu. Gitu. Jadi artinya dan mereka membutuhkan apa yang kita informasikan. Kemudian ini prinsipnya kesiapan belajar. Tadi udah ya pengulangan betul, repetisi. Penguatan itu sifatnya pujian biasanya atau hukuman. Ya, tapi kebanyakan harus penguatan. Dan penguatan itu lebihnya reinforcement itu adalah untuk bagus, wah luar biasa, gitu, cantik, gitu, cakep. Gitu. Itu yang verbal. Kalau yang non verbal bisa juga dengan mendekati tepuk bahu biasanya. Oke, luar biasa. Saya juga waktu di SMA tuh datang guru, ya mungkin nggak ada apa, gemes atau apa gitu ya. Tapi dia menjitak saya Ibu, sampai sekarang masih ingat gitu. Langsung menjitak di kepala saya, waduh sih Ibu. Gitu. Tapi senang saya senang karena apa istilahnya memang penguatan seperti itu, tidak tepuk bahu tapi dia menjitak. Dan si ibu guru saya itu langsung sudah jitak langsung tertawa. Yang lain juga tertawa. Gitu ya. Ya biasa aja kehangatan. Dan prinsip perubahan perilaku. Itu yang behavioristik. Kalau yang kognitif, ini konsepnya. Jadi dalam otak kita saya ingin menunjukkan dulu ini ya, Ibu, Bapak terkait dengan apa namanya videonya ya, supaya memberikan gambaran. Ini mudah-mudahan nyampe 1-2 jam. Bentar, ini saya turunkan dulu. Ini prinsip belajar di kognitif. Dia teorinya adalah apa istilahnya ya? Memperhatikan kerja itu.
Oke. Suaranya muncul? Maaf. Muncul, Prof. A child's experiences during the earliest years of life have a lasting impact on the architecture of the developing brain. Genes provide the basic blueprint, but experiences shape the process that determines whether a child's brain will provide a strong or weak foundation for all future learning, behavior, and health. During this important period of brain development, billions of brain cells called neurons send electrical signals to communicate with each other. These connections form circuits that become the basic foundation of brain architecture. Circuits and connections proliferate at a rapid pace and are reinforced through repeated use. Our experiences and environment dictate which circuits and connections get more use. Connections that are used more grow stronger and more permanent. Meanwhile, connections that are used less fade away through a normal process called pruning. Well-used circuits create lightning-fast pathways for neural signals to travel across regions of the brain. Simple circuits form first, providing a foundation for more complex circuits to build on later. Through this process, neurons form strong circuits and connections for emotions, motor skills, behavioral control, logic, language, and memory during the early critical period of development. With repeated use, these circuits become more efficient and connect to other areas of the brain more rapidly. While they originate in specific areas of the brain, the circuits are interconnected. You can't have one type of skill without the others to support it. Like building a house, everything is connected, and what comes first forms a foundation for all that comes later. Nah, jadi asumsinya gini, Bapak Ibu. Jadi terkoneksi inilah, ini gambarannya. Terkoneksi ini, kemudian kita jadi ingat. Gitu. Kalau terkoneksi sesuatu, makanya itu cara belajar kognitif itu ya selalu mengajukan mengajukan masalah. Gitu. Salah satu masalah yang sederhana adalah mengajukan pertanyaan. Nah, diharapkan dengan pertanyaan itulah terkoneksilah antar neuron ini, begitu. Ini. Jadi ketika lepas berarti dia mencoba untuk dilupakan dulu, gitu. Nah, kalau semuanya terkoneksi kan jadi mungkin kita jadi gila juga gitu, semua teringat gitu kan, pusing. Nah, oleh karena itu ada yang harus diingat, ada yang tidak, dan ada yang diperkuat ingatan kita terkait dengan jalan pulang ke rumah itu sangat kuat. Tapi ada juga mungkin memori kita udah lama begitu ya, ini kok tidak nyambung, tidak ingat, berarti kan tidak nyambung, tidak terkoneksi. Nah, ada juga yang teorinya adalah ketika ada dua konsep dihadirkan, kemudian anak itu mencoba menghubungkan antara dua atau tiga konsep dalam sebuah rumusan konklusi, nah itu namanya inquiry. Inquiry itulah yang makanya diskusi itu diharapkan jadi. Oke. Ini saya stop dulu. Kemudian ini yang dasar-dasar pembelajaran kognitif ya, Bapak Ibu. Kemudian cara kerjanya seperti ini. Jadi ketika ada masalah namanya terjadi goncangan kognitif di anak namanya disequilibrium. Nanti kalau informasinya adalah informasi yang tidak mengubah konsep awal, tidak mengubah keyakinan awal gitu ya. Bukan keyakinan ya, konsep awal lah ya. Atau paradigma awalnya tidak diubah, hanya untuk mengembangkan saja gitu ya. Nah, namanya asimilasi gitu ya. Asimilasi. Kemudian ada juga kalau misalnya ada wacana baru, paradigmanya kok informasi yang diperolehnya itu mengubah konsep awal gitu. Oh, jadi dulu tuh saya salah ya, ini pemahaman saya dulu ya. Oh, berarti saya ini gitu ya. Nah, ini seperti tadi dari Ibu Dr. Lisa ya, mnemototik yang tadi asosiasi seperti itu. Mungkin bagi saya informasi baru, tetapi di dalam otak saya masih ada istilah asosiasi yang sama dengan saya. Oh, berarti hanya asimilasi saja. Tapi kalau misalnya ada informasi baru yang kemudian mengubah persepsi saya, tadi informasi terkait dengan ternyata untuk yang pendidikan dokter dengan spesialis, pemahaman saya dulu hanya 1 tahun kok Bu,
ibu bapak dokter itu misalnya, wah ada yang 4 tahun juga ya. Nah, berarti saya salah nih. Nah, saya berarti mengakomodasi informasi dari bapak ibu itu, mengubah konsep awal saya terkait dengan oh ternyata ada 2 gitu ya, tidak jalur-jalur. Asumsi saya dulu itu adalah dari kedokteran SKED, kemudian nanti spesialis, baru boleh S2. Karena dalam bayangan saya itu kan ada format KKNI, Bapak Ibu dokter, kan ya, S1, S2, 6 itu kalau nggak salah S1 kan, 7 itu profesi, kemudian 8 itu baru S2, kemudian 9 itu doktor, kan gitu. Oleh karena itu saya punya asumsi pada waktu, oh berarti harus ke 6 ke ini dulu gitu. Ternyata untuk kedokteran itu bisa jadi 2 jalur yang berbeda. Nah ini menurut saya mindset saya ya diubah gitu setelah dapat informasi dari Bapak Ibu dokter. Maaf izin lagi Prof, boleh nambahin. Kalau di Jepang itu jadi dokter itu bisa langsung lanjut S3 Prof. S3? Ya. Ya, jadi seorang dokter itu dari sudah dianggap S2, jadi dia langsung bisa lanjut PhD atau doktoral. Oh, nggak usah S2, nggak usah. Nggak usah. Tapi ini tidak berlaku di semua negara ya. Yang saya tahu Jepang. Yang Jepang. Nah itu nambah lagi saya asumsinya ubah lagi. Baik Ibu Dokter, memberikan contoh yang luar biasa terkait dengan bagaimana proses berpikir kita untuk mengubah sebuah paradigma yang awalnya di dalam otak saya harus S1 ya S2 dulu dong. Tapi ternyata di negara lain, Jepang khususnya itu bisa langsung berarti rekognisi mungkin pengalaman menjadi bisa S. Baik. Nah ini saya minta respon. Cara belajar kita mana yang kognitif, mana yang bioprinsip, A atau B? Silakan sukarela saja. A yang kognitif atau bioprinsip atau yang B? Mana yang? Saya sengaja menampilkan gambar ini supaya menguatkan ingatan Bapak Ibu untuk bisa membedakan antara bioprinsip dengan kognitif. Disilakan. Nah, sebelum saya menggunakan teknik tradisional menunjuk silakan mana yang A atau B? A apa? Silakan. Adakah yang berkenan untuk mengomentari? Izin berpendapat, Prof. Silakan, Ibu Dokter. Silakan, Bu. Mungkin yang kognitif yang A, Prof. Yang transfer kognitif. Yang A kognitif atau B berisik? Yang kognitif, Prof. A yang kognitif. Yang B berarti? Satunya, Prof. B berisik. Ada pendapat yang lain? Sama Prof. Sama. Cluenya mana ya? Kalau transfer pengetahuan itu harus penuh, ingin sama antara komunikator dengan komunikat, atau boleh berbeda? Kalau yang boleh berbeda, cara-caranya itu yang mana? Izin Prof. Silakan Pak Ibu Pak Dokter. Kalau menurut saya yang B yang lebih cenderung ke kognitif, Prof. Kognitif. Yang A berarti bioprinsip. Yang buka pertanyaan ya B, jadi buka diskusi. Iya, bukan diskusi. Kalau yang A itu kalau mau dibahasakan secara kasar ini, kalau saya pakai jembatan harus pakai jembatan. Tahu nggak kamu? Tapi kan gini, enggak. Kamu harus pakai jembatan. Informasinya seperti itu. Jadi kalau memang bioprinsip itu yang transfer, kemudian harus ngikut, harus ya gitulah. Namanya juga membentuk karakter. Kalau misalnya sekarang jam sekian harus masuk, Anda terlambat 5 menit. Tapi kan 5 menit.
kan macet segala macam. Lo kan sudah tahu harus bangun lebih pagi. Nggak ada lah seperti itu. Udah tahu nggak ada konsekuensinya terlambat? Iya, ya udah kerjain. Akhirnya kan minggu depannya, hari berikutnya kan nggak lagi gitu, karena ya takut kan menjadi apa namanya, kredibilitas dia atau misalnya kondisi dia menjadi turun gitu. Itu gitu. Ya kalau ini dia maksud saya. Jadi yang A ini yang biasanya prinsipnya yang behavioristik Bapak Ibu ya. Behavioristik itu membentuk karakter segala macamnya. Apakah itu jelek? Tidak juga Bapak Ibu. Enggak. Itu juga salah satu metode lama, metode teori lama yang saat ini masih kita gunakan. Bayangkan saja misalnya sebuah kedokteran, di pendidikan kedokteran tidak menggunakan behavioristik. Anak tuh kacau. Anak itu nggak disiplin, nggak menghargai seniornya, tidak menghargai dosennya, tidak menghargai institusinya, tidak menghargai aturannya, seenaknya saja, tidak disiplin. Itu jadi kita mendapatkan didikan kedisiplinan dan memiliki kode etik dan lain-lain itu hasil dari behavioristik Bapak Ibu. Yang kemudian diciptakan oleh behavioristik itu antara harapan dengan ancaman, antara pahala dengan siksaan gitu, antara hadiah dengan hukuman. Nah itu terbentuk dalam diri kita sendiri ya, karena dia harus nyadar juga bahwa ini adalah tugas profesi yang memang harus disiplin. Itu sudah tertanam begitu saja, mungkin nggak nyadar si anak, atau kita juga nggak nyadar pada waktu itu, tapi itu adalah teori yang sudah dikembangkan oleh orang tua kita, senior kita. Nah itu behavioristik jasanya. Tetapi ketika kita punya daya kritis, kita bisa berpikir, kita bisa mengingat, kita bisa untuk menganalisis dan itu jasa kognitif Bapak. Yang B itu. Dengan cara apa? Ketika banyak pertanyaan. Ya pertanyaan itu bukan diajukan pertanyaan, bukan. Tapi kan dalam kehidupan sehari juga gitu. Alah, ini kok anak gejalanya seperti ini ya? Apa ini ada gejala ini atau ini gitu ya? Lebih cenderung pada gejalanya diare atau ke invaginasi misalnya. Kan itu sesuatu yang yang harus dijawab gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dokter yang sudah pengalaman ya apa, tapi bagi anak coba Anda apa tanda-tandanya? Mohon maaf Bapak Ibu, saya kemarin menghadapi anak yang diare tapi punya riwayat invaginasi pada waktu dia masih bayi. Akhirnya kita agak sedikit bingung tuh ke puskesmas, kemudian ke dokter, ke rumah sakit segala macam. Ya Allah, mudah-mudahan ini bukan invaginasi gitu. Atau seperti dulu gitu. Ternyata hanya diare biasa kan. Ya, syukurlah kalau gitu ya tinggal diobati aja. Gitu. Tapi kan kita kami awam, makanya kita tanya ke dokter dan dokter mengatakan enggak, ini bukan invaginasi, ini hanya diare akut aja gitu. Katanya ya mungkin ya tanda-tanya seperti apa? Gini katanya. Oh gitu. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang ketika menghadapi sebuah masalah. Ya. Nah ini jasa dari apa? Dari yang kognitif. Baik. Kemudian ini konseptualisasi pengalaman itu seperti ini Bapak Ibu konsepnya. Jadi banyak kerja dulu atau apa, kemudian langsung melakukan proses, ada refleksi dulu, kemudian ada konseptualisasi, kemudian dia sebenarnya di sini ada eksperimen ini ya, ada uji coba, kemudian di eksperiennya gitu ya. Tapi kita loncat aja. Jadi setelah ada konsultasi, kemudian kita lingkar lagi menjadi pengalaman berikutnya. Biasanya anak-anak praktik ya biasanya. Jadi harusnya sih memang ada sistem yang kemudian setiap hari melakukan konseptualisasi pengalaman. Kalau lagi koas atau lagi apalah mungkin di bidang apa sih yang ya harian sebenarnya. Ketika dia belum pulang harusnya ada proses refleksi dulu. Ya mungkin sistematiknya mungkin tidak hari ini ya, tapi beberapa pertemuan yang dulu dengan apa ya, UPI juga pernah melakukan proses bukan pekerti dulu tuh, ada pelatihan apa ya, namanya CMC. Nah itu bagaimana praktek untuk melakukan proses refleksi kemudian konseptualisasi. Konseptualisasi itu sebenarnya mengkoneksikan antara teori, kata dari Pak Dokter tadi, antara apa yang telah dilakukannya dengan apa yang telah dengan teorinya, hubung-hubungkannya. Jadi
gitu. Kalau anak sudah praktik kemudian menemukan kasus, tadi kasusnya apa? Misalnya, oh ini tensinya ini, dan seterusnya, ditanya aja. Apa maksudnya? Betul nggak? Kenapa seperti itu? Ya tidak harus lama-lama juga kali ya, mungkin aja 10 atau 15 menit sebelum mereka pulang. Besoknya lagi, experience lagi rencananya, kerja lagi, praktek lagi, gitu, tugas lagi di klinik atau di rumah sakit, diredaksi lagi, dan terus menerus seperti itu. Tapi kan rigid ya, harus ada khusus ya. Mungkin juga di antara senior dan junior mahasiswa di situ mungkin harus dilatih ya. Kita diciptakan sebuah ekosistem yang kemudian tidak harus oleh ibu bapak dokter ya, tetapi juga mungkin oleh seniornya, sehingga juniornya itu bisa transfer pengalaman, transfer ilmunya, juga mendidik kedisiplinannya, menghargai seniornya, itu bisa diterapkan oleh kita. Nah, ini rangkumannya gitu ya, belajar proses interaksi, BPST dan seterusnya, ini sudah rangkuman.